Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah salat zuhur Kemenhub yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya nengok ke belakang sebentar pada doa. Mau dilanjutkan sholat ba'diyah dulu apa enggak? Langsung kan? Tapi nanti berharap mudah-mudahan setelah kajian ini kita semuanya bisa melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Karena memang pahala sholat sunnah rawatib ini luar biasa. Banyak orang yang meninggalkan sholat-sholat sunnah qobliyah subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sering melewatkan kesempatan itu dan kita menganggapnya sesuatu yang biasa saja kalau kita tinggalkan. Kalau kita kemudian dagang, gak mungkin rasanya kita hanya pengen modalnya balik. Modal 1 juta, balik 1 juta. Yang namanya modal, kemudian dagang, pengennya untung. Nah, kalau kemudian kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita saja, sunnah-sunnahnya tidak dilaksanakan, maka sesungguhnya kita seperti orang yang dagang dan kemudian kita mendapatkan uang modal kita kembali, tapi kita tidak dapat untung apa-apa. Tentu kita berharap untungnya besar. Maka kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita laksanakan. Kita menganggap bahwa sholat sehari itu ada 5 waktu. Kalau ditanya berapa waktu sholat sehari, jawabannya sama, 5 waktu. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Padahal waktu sholat itu ada 7. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Nah, ini untuk kita mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sama-sama sholat zuhur. Yang di belakang imam di shaf yang pertama, kira-kira pahalanya sama enggak? Sama-sama di shaf yang pertama, paling depan. Yang pas di belakang imam, sebelah kanan, sebelah kiri, apalagi yang di belakang, insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala 27 derajat karena sholat berjamaah. Akan tetapi kualitas dan banyaknya pahala apakah sama? Kira-kira, pertanyaan lagi, orang yang datang sendiri sama orang yang adzan sebelum melaksanakan sholat, kira-kira sama nggak pahalanya? Orang yang datang sendiri datang saja, tapi orang yang adzan mengundang banyak orang untuk sholat, kira-kira sama nggak pahalanya? Nggak sama. Bahkan orang yang sholat di belakangnya imam pas 3 orang lah, kanan kiri pas, yang satu di belakang imam, itu saja bisa berbeda kualitas sholatnya, bisa berbeda jumlah pahalanya. Yang pas di belakang imam di saat adzan berkumandang, dengar adzan, ambil air wudhu, kemudian menempatkan posisi di shaf yang pertama. Sebelah kanannya di saat adzan berkumandang, kemudian bukan langsung ngambil air wudhu, sekaligus ngambil air wudhu, tapi orang yang ada di samping kanan dan kirinya diajak, udah adzan nih, yuk sholat.
Udah adzan, yuk sholat. Oh iya benar, yuk sholat yuk. 2 orang, dia sendiri, satu kanannya, satu kirinya berangkat. Maka dia hari itu mendapatkan pahala, dia sendiri dapat 27 derajat, plus orang yang diajak 2 orang karena bertetanggaan dalam bekerja. Kantornya atau mejanya ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Karena dekat dia bisa ngajak. Udah adzan, yuk sholat, berangkat. Hari itu dia dapat 3 pahala kali 27 derajat. Yang satu sambil berangkat menuju tempat wudhu, dia punya follower 1000 sambil ngetweet, udah adzan nih, zuhur yuk. Segitu doang dibaca 1000 orang. Kemudian 1000 orang ini berangkat menuju ke masjid ngambil air wudhu. Kira-kira pahalanya sama nggak sama orang yang pas berdirinya di belakang imam dan tidak ngajak siapa-siapa? Tentu berbeda. Inilah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita sama, sehari sama, 24 jam, seminggu 7 hari sama waktu kita. Semua orang mengalami waktu yang sama, mendapatkan waktu yang sama. Sholatnya pun sama. Duhur ya dilaksanakan di duhur, tapi kesempatan yang diambil oleh setiap individu akan meningkatkan atau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat berbeda. Bahkan perbedaannya bisa jauh-jauh banget, sangat-sangat jauh. Nah, yang satu nggak ngajak siapa-siapa, maka hari itu pahalanya sendiri. Yang ngajak 2 orang dapat 3 pahala karena plus dia sendiri. Yang ngajak 1000 orang, subhanallah, ngajaknya 1000 orang. Nah kalau followernya 50.000, followernya 100.000, followernya 1 juta, kemudian dimanfaatkan Twitter itu atau Facebook atau apapun lah dunia sosial untuk kebaikan, mengajak ibadah, maka sesungguhnya kesempatan itulah untuk kita bisa mendapatkan kuantum amal. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang adzan beda lagi pahalanya, subhanallah. Tapi itu enggak rebutan. Orang enggak mau, bahkan orang kalau perlu bayar orang lain untuk adzan. Padahal di situ kesempatan untuk mendapatkan pahala seluruh, apalagi misalnya ini online dari lantai berapa sampai lantai berapa, dari lantai 1 sampai semua gedung, semua aja akan kedengeran adzan misalnya. Dan kemudian berduyun-duyun orang yang ada di gedung ini melaksanakan sholat gara-gara panggilan adzan dia. Subhanallah, berapa pahala yang akan didapat. Waktu sama, masuk masjid, keluar masjid, paling 5-10 menit, kalau ditambah pengajian 1 jam, sama waktunya. Ini juga kayak begini. Kalau sekarang hanya mendengarkan sendiri, maka pahala mendengarkan atau ngaji barengnya dapat pahalanya, insya Allah. Tapi kalau habis ini ada yang ngerangkum, kemudian rangkuman itu di-share lagi ke orang lain, subhanallah, berlipat lagi pahalanya. Inilah kesempatan kita. Tidak semua orang mau mengambil kesempatan itu. Kita tahu pahala sholat qobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim menyatakan demikian. Tapi kemudian kita ada di rumah istri kita, anak kita, tetangga kita, kita punya follower, kita punya tetangga, kita punya teman, tidak dianggap itu sebuah kesempatan. Ya udah, kita sholat sendiri. Dapat pahala? Dapat, insya Allah tetap dapat pahala. Tapi kesempatan yang lain yang jumlahnya bisa menjadikan kuantum amal, kita tidak ambil kesempatan itu. Kita sedekah, dapat pahala? Dapat, insya Allah. Tromol Jumat lewat, kita masukin. Kita sudah siapkan uang yang terbaik di kantong kita. Pahala sedekah ini Masya Allah banyaknya. Bukan sekedar Allah melipat gandain atau menukar dengan 1 kali lipat saja, tapi bisa 10, bisa 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti halnya satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Ini kalau kita sedekah satu, Allah nggak mau melipat gandainnya cuma sekali, 2 kali lipat saja. Enggak, buat Allah ngasih 700 kali lipat tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sedekah sendiri, pahalanya udah banyak, pahalanya sudah banyak. Tapi kemudian kita punya kesempatan lagi untuk menaikkan menjadi kuantum amal, kuantum sedekah. Kalau kita bilang sama teman kanan kita besok Jumat, jangan lupa ya buat ngisi tromol. Cuma 2 orang yang dikasih tahu, dan oh siap, besok saya siapin yang terbaik. Ya siapin tuh, disiapin uang terbaik untuk tromol Jumat besok. Nah, besoknya tromol lewat, 2 dia sendiri sedekah, kemudian 2 orang yang dikasih tahu sudah menyiapkan uang untuk sedekah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan 3 pahala sedekah, karena yang 2 orang diajak dalam kebaikan dan kemudian mengikuti. Satunya, 1 orang isengnya begini, langsung ke Karko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kawan-kawan dan sahabat-sahabat saya, besok hari Jumat sebaiknya kita menyiapkan uang sedekah terbaik untuk mengisi tromol Jumat besok. Orang-orang yang dengar, iya ya besok Jumat, oke deh kita siapin. Banyak orang yang dengerin, dan besoknya banyak orang yang melaksanakan sedekah terbaik. Dan Jumat besok tromolnya dapatnya banyak, karena orang-orang yang dengerin pengumuman tadi mengingatkan bahwa besok Jumat jangan lupa siapkan sedekah terbaik, kemudian melaksanakan ajakan kebaikan itu. Subhanallah, maka begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mengajak kebaikan. Ini kesempatannya ada kepada siapa saja, orang yang punya duit dan orang yang tidak punya duit. Tidak semua orang yang bisa sedekah besar itu harus punya duit besar, nggak harus. Bisanya 1000, tapi ngajak 1000 orang, jadi 1 juta. Kalau dia sedekah sendiri ya udah 1000, tapi kalau ngajak 1000 orang, maka 1000 kali 1000 1 juta. Kalau dia sendiri sedekahnya 1 juta, kemudian ngajak 1 jutaan 1000 orang, ini berapa? Lumayan ya. Sedekahnya dia hitungannya bukan 1 juta, tapi 1 miliar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang banyak yang pintar. Orang-orang Arab tuh pintar, tapi orang Indonesia juga pintar. Di saat pas buka puasa Ramadan, biar pahalanya puasanya banyak, dia kasih tuh buka puasa buat orang-orang yang berbuka puasa. Karena memberikan pahala buka puasa, pahalanya seperti orang yang berbuka dari rezeki kita, tanpa mengurangi pahalanya dia. Kalau kita cuma ngasih permen, kalau kita cuma ngasih air, kalau kita cuma ngasih kurma, segitunya aja, dan dia buka pakai apa yang kita kasih dan dimakan untuk sebagai buka puasa atau minum untuk buka puasa, maka orang yang buka puasa di situ kita akan mendapatkan pahalanya dia tanpa mengurangi pahalanya dia. Saya pernah dari Madinah menuju Mekah pas umroh Ramadan. Di tengah perjalanan bis kita dicegat, semua bis-bis yang ada di depan kita pun dicegat. Ini orang ngapain ya? Jangan-jangan ada pemeriksaan. Kita sudah pada khawatir, nyiapin paspornya, apa. Di saat semua bis pada berhenti dan semua bis yang lewat situ disuruh berhenti. Di saat kemudian minggir, ada petugas naik. Petugasnya ternyata nggak pakai seragam pakai si putih-putih jubah, bukan seragam polisi. Di atas bis
ngitung ada berapa orang. Kemudian turun lagi membawa makanan dan minuman, ada susunya, ada kurmanya, ada kacangnya, ada rotinya, pokoknya makanan terbaik dibawa sesuai jumlah orang yang ada duduk di bis itu. Semuanya dibagikan. Subhanallah, ini semua bis depan belakang semuanya diberhentiin. Dia mendapatkan pahala segitu banyak orang yang diberikan buka puasa hari itu. Saya lebih kaget lagi di saat kemudian melihat ke kanan, ternyata parkir satu tronton yang isinya makanan untuk dibagi buka puasa. Subhanallah. Dia dapat pahala berapa kira-kira ya? Subhanallah. Inilah yang namanya kuantum amal, kuantum pahala. Kita bisa sholat, kita bisa sholat sunnah, kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa baca Quran. Baca Quran juga dapat pahala yang luar biasa. Tapi kalau kemudian bacanya sendiri tetap dapat pahala banyak. Tapi kalau ngajak istri kita, ngajak anak kita, ngajak tetangga kita, ngajak tetangga kanan, kiri, depan, belakang, ngajak semua kawan-kawan yang ada di kantor, tentu beda. Mas Miko, Honda, Mas Dodi, juga panitia. Apakah pahalanya sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang datang sekedar datang karena undangan? Tentu beda. Wong sibuk duluan, nelpon, SMS, ya kan, umumin. Wah, tentu beda. Maka berbahagialah yang jadi pengurus, berbahagialah yang jadi muadzin, berbahagialah orang yang bisa menjadi penyeru untuk mengajak kebaikan. Karena tidak semua orang juga mendapatkan, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan itu. Dan tidak semua orang juga berani untuk melakukan hal yang baik. Saya bayangin luar biasanya direksi sebuah bank yang hari ini terjadi. Karena dia membuat keputusan mewajibkan zakat kepada seluruh karyawan melalui las yang dibentuk, melalui lembaga zakat yang dibentuk. Jika ada yang tidak ada yang tidak setuju untuk dipotong zakatnya, silahkan ngadep ke ruang saya. Gak ada yang berani ngadep, Pak. Diwajibin, kasih SK, direkturnya bilang semua karyawan di sini wajib zakat 2,5% setiap gajian. Jika ada yang tidak setuju, silahkan masuk ke ruang saya dan kita diskusi. Gak ada yang berani masuk. Padahal itu karyawan ada 8.000 orang. Kira-kira SK yang kayak begini berkah manfaatnya, luar biasa. Apakah dia sendiri zakat? Pasti zakat, insya Allah. Tapi kalau kemudian mengerahkan seluruh timnya untuk berzakat, tentu berbeda. Tentu berbeda. Ini kesempatan-kesempatan ini sebenarnya positioningnya ada di pimpinan, ada di HRD, ada di ketua masjid, ada di pergerakan. Subhanallah. Misalnya HRD, bagian HRD membuat peraturan setiap hari Jumat seragamnya nggak boleh yang lain kecuali pakai baju putih. Kan sunnah Jumat, tapi menjadi SK baik kan? Daripada memutuskan untuk pakai batik, nggak ada sunnah-sunnahnya. Ini keputusan yang luar biasa untuk memakai baju putih, dan itu sunnah di hari Jumat, dan direksi tanda tangan. Subhanallah. Jadi keputusan yang luar biasa. Di saat kita jadi pimpinan untuk mendorong tim kita menjadi atau mengajak kebaikan, luar biasa. Kesempatan itu ada. Tapi banyak orang yang tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk kebaikan. Saya salut dengan Mas Jody yang punya warung steak and shake, yang punya kurang lebih 60 outlet. Mas Mono yang punya 50 outlet kurang lebih. Punya kira-kira 1.000 karyawan. Kemudian mereka mewajibkan untuk melaksanakan sholat duha sebagai absensi pagi hari. Yang tidak duha dianggap tidak absen. Wong owner ya nggak apa-apa, wong yang punya ya nggak apa-apa. Selain
beliau mendapatkan keuntungan secara pribadi, yaitu beliau mempunyai outlet yang banyak, warungnya laku, orang suka makanannya. Masa aku udah punya 1000 orang gak jadi apa-apa, rugi banget gitu, rugi. Maka beliau membuat keputusan, absensinya adalah sholat duha. Yang tidak setuju dengan keputusan saya juga gak apa-apa, silahkan keluar gitu aja, owner yang punya. Akhirnya 1000 orang bergerak sholat duha setiap pagi sebelum buka tuh warung, sholat duha dulu. Maka subhanallah, saya ngebayangin pahala hariannya dia berapa. Mewajibkan lagi sebelum buka hataman Quran. Gawang pimpinan, gawang owner, yang punya, masa nggak boleh? Ya boleh aja. Saya wajibkan seluruh outlet saya sebelum buka jam 10, jam 8 sampai jam 9 itu wajib hataman Quran, baca Quran dulu. Semua karyawan bergerak baca Quran. Gawang owner nggak ada masalah. Makanya waktu itu Mas Mono nanya sama Ustadz Sumansur, saya aktif di Darul Quran sama Ustadz Sumansur. Gimana Ustadz? Saya pengen bikin pesantren, kata Mas Mono. Ngapain bikin pesantren lagi? Udah punya pesantren. Loh, mana pesantren saya Ustadz? Lah itu ada 1000 karyawan, bisa jadi santri semua itu. Oh gitu ya? Jadi gak perlu bikin pesantren, gak perlu. Yang perlu ada bikin keputusan yang baik, mengarahkan kebaikan kepada seluruh karyawan. Terus kita suruh apa? Oke, wajibin duha, siap. Wajibin sholat tepat waktu, siap. Jadi kalau di Mas Mono di warung steak, kalau pas ada berkumandang, termasuk di rumah makan Cibiu, warung Sunda Cibiu, itu kalau ada berkumandang maka berganti bersiap 2 saf, dua tim. Tim satu tetap melayani, tim satu langsung sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, kemudian ganti shift yang kedua. Yang ini ganti melayani, yang kemudian tim yang kedua sholat tepat waktu. Keputusan direksi, keputusan owner. Subhanallah. Lagi-lagi mewajibkan, semua karyawan diwajibkan zakat. Karena di dalam Al-Quran kita mau nggak mau, tetap ada zakat juga. Tapi kalau nggak disuruh kan bisa jadi kita juga belum tentu mau zakat. Kita ngitung nanti di akhir, setelah dipotong, ya uang kita tinggal sisanya. Nah sisanya inilah yang kemudian tinggal segini gimana bayar zakatnya. Yang dikeluarin di akhir, harusnya dikeluarin di awal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini bersyukur yang luar biasa seharusnya, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tangan yang normal, mata yang normal, kaki yang normal, semua tubuh kita normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di saat Syekh Amar Bugis datang ke Jakarta, Syekh Amar Bugis ini seluruh anggota badannya lumpuh. Gak ada yang bisa bergerak sedikit pun kecuali 2. Yang satu mata hanya bisa begini-begini untuk memberikan kode sebagai beliau bicara, sama lisannya alhamdulillah masih bisa bicara. Maksudnya kalau nggak bisa kan, kalau kita nunjuk kan bisa nunjuk gitu. Nah ini nggak bisa, udah semuanya lumpuh. Hanya mata dan juga mulut, lidah yang bisa bergerak, yang lain nggak bisa bergerak. Di saat beliau kemudian hadir di forum bulanan Ustadz Sumansur di Istiqlal, di depan ribuan jamaah yang hadir saat itu, beliau meminta doa kepada para jamaah. Beliau minta dua doanya diaminkan oleh seluruh jamaah. Yang pertama, permohonan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beliau pengen banget tangannya bisa bergerak walaupun hanya beberapa detik saja. Setelah itu, ya Allah, terserah Engkau ambil lagi nikmat untuk bisa bergerak di tangan, gak apa-apa. Tapi saya pengen ya Allah
untuk tangan ini bisa bergerak walaupun hanya beberapa detik saja. Kemudian diaminkan oleh seluruh jamaah. Kenapa tangannya pengen digerakkan walaupun hanya beberapa detik saja? Dia menyampaikan, kalau Allah memberikan kenikmatan, hari ini aku bisa bergerak, tanganku bisa bergerak walaupun hanya beberapa detik saja. Saya pengen bisa memegang Al-Quran dengan sempurna. Subhanallah, dia di umur 11 sampai umur 13, 2 tahun, dia sudah bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz dalam waktu 2 tahun, dalam kondisi cacat, dalam kondisi lumpuh. Artinya kalaupun baca Quran nggak dipegang, dipegangin atau ditaruh, kemudian dia harus melihat, dia membaca, begitu. Cari cara lah, pokoknya gimana caranya bisa baca Quran alias tidak dipegang. Maka beliau pengen sekali tangannya bisa digerakkan walaupun hanya beberapa detik saja untuk bisa memegang Al-Quran dengan sempurna. Kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tangan yang sehat, bisa megang Quran dengan sempurna, bahkan kita bisa pegang kemana-mana. Kita kayaknya lebih rela, lebih redo ketinggalan Quran daripada ketinggalan handphone. Ini kalau kita keluar rumah, handphone kita ketinggalan, walaupun udah sampai bundaran jauh, kita balik lagi. Gara-gara apa? Handphonenya ketinggalan, ntar gak bisa ngapa-ngapain saya. Termasuk saya juga kayak gitu juga. Kalau handphone ketinggalan rasanya gimana gitu. Tapi kalau ketinggalan Quran, kayaknya biasa aja tuh. Termasuk saya juga. Saya lagi belajar. Dimana kemana-mana, di mobil ada Quran, di tas ada Quran, pokoknya di kamar ada Quran, di ruang bawah ada Quran. Gimana caranya setiap kesempatan bisa ketemu Quran? Kita rela ketinggalan Quran dan kita tidak rela di saat ketinggalan handphone. Al-Qurannya ada di handphone. Oh ya, alhamdulillah. Kemudian doa yang kedua yang minta diaminkan oleh para jamaah saat itu, Syekh Ahmad Bugis meminta kepada jamaah untuk diaminkan doanya agar Allah bisa menggerakkan walaupun beberapa detik saja kakinya untuk bisa bergerak, untuk bisa digerakkan, untuk bisa dijadikan kemudian ya kalau kita kan tadi berdiri sempurna sholat. Kenapa? Beliau pengen bisa sholat secara sempurna. Mintanya dua, beliau bisa baca Quran, bisa pegang Quran dengan sempurna. Kemudian tangannya biar bisa pegang Quran dengan sempurna, kakinya bisa digerakkan, biar beliau bisa berdiri dan sujud untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Dalam surat Fatir, Bismillahirrahmanirrahim. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ini ayat 30-nya, ayat 29-nya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ada 3 syarat kalau kita ingin perdagangan kita tidak merugi, kehidupan kita tidak merugi. Maka yang pertama adalah membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kayak sekarang banyak gerakan, ada doa, one day one ayat, ngafalin Quran, one day one ayat. Kemudian ada others, one day one juz. Mudah-mudahan di sini juga banyak yang ikut. Kemudian ada odol, kalau nggak bisa
doa dan odol aja. One day one lembar, 1 hari 1 lembar. Insya Allah kalau istiqomah, maka ini menjadi gerakan juga yang luar biasa. Tidak semua orang mau megang Quran, baca Quran tiap hari. Rasanya dunia ini sibuk banget, rasanya kehidupan ini luar biasa, rasanya nggak ada waktu lagi untuk megang Quran, baca Quran. Sampai-sampai kalau kemudian ada tamu datang ke rumah kita, minjem Quran, kita bingung nyari Quran kita ada di mana. Di mana ya Quran? Sebentar. Saya lupa tuh naruhnya. Ketahuan kalau nggak pernah dibaca. Di saat kemudian ketemu, udah bulukan. Udah debunya udah banyak banget. Karena tidak pernah dipakai, karena ada di pojokan, sampai lupa, ketumpuk-tumpuk, dan kemudian ketutup debu. Insya Allah di sini enggak. Di sini insya Allah lihat kamu kan yang bangka soleh. Insya Allah ya. Jam berapa ya? Jam 1. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya kesempatan yang luar biasa. Waktu kita sama, diberikan Allah sama. Umur kita nggak jauh lah, paling 60, 63, 70 gitu ya, sama lah kira-kira begitu. Kalau kemudian termasuk orang seperti saya, banyak kehilangan waktu di saat kecil, di saat muda, ya. Dulu kalau kita doa nih, doanya kan begini. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan aku kesuksesan. Kalau lagi mau ujian, ya Allah, mudah-mudahan Kau mudahkan aku bisa mengerjakan ujian. Udah segitu aja tuh. Ya Allah, mudah-mudahan nilainya bagus. Udah segitu. Kalau kita lagi perjalanan sekarang, mungkin ya Allah berikan aku keselamatan. Udah gitu. Saya tadi menarik ngobrol sama Mas Miko, ya, atau Mas Dodi tadi. Ini kita ada darat, laut, udara. Subhanallah. Karena perhubungan semua menjangkau. Dulu kalau saya doa, kalau mau naik mobil atau naik pesawat, ya Allah mudah-mudahan berikan aku keselamatan. Biar menjadi kuantum doa, apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan aku keselamatan dalam perjalanan ini dan seluruh orang yang ada di pesawat ini. Maka orang seluruh yang ada di pesawat kita doain tuh. Ada berapa penumpang tuh yang kita doain. Saya tambahin lagi, saya nggak puas dengan doa itu. Ya Allah, mudah-mudahan Kau selamatkan aku dan seluruh penumpang ini dan semua orang yang sedang dalam perjalanan, baik darat, laut, udara. Berapa orang yang kita doain? Subhanallah, ini luar biasa. Allah memberikan kesempatan itu dan Allah memberikan banyak pahala, sebanyak-banyaknya pahala buat kita, tidak membuat Allah miskin. Allah memberikan kita rizki sebanyak-banyaknya. Kalau kemudian kita mau sedekah, ngajak orang lain, kemudian Allah memberikan rizki yang banyak buat kita, tidak membuat Allah miskin, tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Maka kemudian kita pernah sholat maghrib sama Ustaz. Saya dicolek sama Ustaz sebelum sholat, kita sama-sama jadi makmum di belakang imam. Kan kalau imam sebelum sholat ada doanya, terus baru takbir. Ustaz nyolek saya, doain semua jamaah yang sholat dan seluruh kaum muslimin muslimat yang sedang sholat atau yang mau sholat dari dulu hingga akhir zaman, semoga sholatnya diterima. Berapa orang yang akan doain saya? Subhanallah, banyak sekali. Kalau kita mendoakan sebagai orang tua, anak kita mau ujian, anak kita mau tes, anak kita mau nikah, anak kita mau apa gitu untuk kebaikan anak kita, maka jangan doakan untuk anak kita sendiri, rugi banget kita kesempatannya ada. Misalnya anak kita mau ujian, ya Allah mudah-mudahan ujian anakku Engkau berikan kemudahan, gampang ngerjainnya, ilmunya manfaat, berkah, nilainya bagus, semua kebaikan kita ucapkan. Dan juga buat semua orang-orang dan anak-anak yang sedang ujian, kita doain orang lain. Begitu banyaknya orang yang kita doain, maka kebaikan doa itu akan kembali kepada kita yang mendoakan. Maka ada orang yang pintar, ya, pintar luar biasa, ngerjainnya dapat 100 semua, nggak ada kesalahan sedikit pun, tapi belum tentu sukses. Dia mau keluar dari perguruan tinggi, keluar dari sekolah, dapat nilai terbaik, tapi belum tentu sukses karena doanya nggak nyangkut, doanya buat sendiri. Bisa jadi juga sukses juga, tapi jauh sama yang orang tuanya ngedoainnya buat banyak orang.
Ada orang yang biasa-biasa saja, kemudian dia sedekahnya luar biasa, dan kemudian sedekah luar biasa itu begini maksud saya. Kapasitas berbeda. Kita sedekah 1000 sama 1.000.000 banyak apa? Kalau nominal banyakkan 1.000.000. Tapi begini, yang sedekah 1.000 karena dia cuma punya uang 10.000, jadi dia sedekahin 10% hartanya, yaitu 1.000 rupiah, kemudian disedekahin. Atau kalau mau ekstrim, dia hanya punya uang 2.000, maka 50% hartanya saat itu disedekahkan. Tapi orang yang sedekahnya 1 juta, karena dia punya uang 1 triliun, berapa persen? 0,0 sekian persen dari hartanya. Gede sih nominalnya, tapi dibandingkan hartanya, belum tentu itu sedekah yang besar. Nominalnya sepertinya besar, secara kualitas sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 1.000, karena 1.000 hanya punya 2.000, tentu ini lebih besar dibandingkan dia sedekah 1 juta tapi punya uang 1 triliun. Lalu kecil. Nah, insya Allah kita bisa mengukur diri kita, ya, bagaimana kita bisa melakukan baca Quran terbaik. Kalau kita kemudian masih, saya hanya poli sehari paling 1 ain, nggak apa-apa, istiqomah aja 1 ain, nggak apa-apa juga 1 lembar, nggak apa-apa 2 lembar misalnya, nggak apa-apa juga. Tapi ajak yang lain, yuk baca yuk, baca Quran yuk, ajarin istri kita, ajak anak kita, ajak tetangga kanan kiri, teman kanan kiri, depan belakang, ajak. Insya Allah pahala Qurannya, pahala baca Qurannya, karena kita tidak hanya membaca sendiri, tapi kita ngajak orang lain, itu menjadi kuantum amal. Kita sholat, ya, kita sholat bukan hanya sholat sendiri, tapi kemudian kita ngajak yang lain, maka menjadi kuantum amal. Kita sedekah, kita berinfak, kita ngajak orang lain, maka menjadi kuantum amal. Kita berdoa, bagaimana kita bisa doanya cepat dikabul oleh Allah, kita doakan yang lain juga. Insya Allah ini akan menjadi suatu kecepatan, percepatan dalam kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena sudah ada sinyal-sinyal yang mulai keluar, berarti sudah harus masuk. Sudah harus masuk. Baik, mungkin itu Mas Miko yang bisa kami sampaikan. Tentu pengalaman bapak-bapak yang lebih senior, yang lebih usianya lebih banyak, insya Allah jauh lebih banyak daripada saya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi yang mau ada tanya jawab, kalau ada yang ngomong, kalau enggak, ya sudah. Yang lupa, badiah dulu, tadi kita belum badiah. Nah, saya dapat pahala lagi karena ngajak badiah. Berapa yang akan mas? Insya Allah ya, kayak begini, insya Allah jadi kuantum amal. Ini di depan foto ini.